Tips perlakuan DOC umur 1 hari. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan di sini di saat DOC umur 1 hari. Seperti apa 3 hal ini? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-temanku, saudaraku semuanya? Jumpa kembali bersama saya di channel Fik Purnama Farm. Semoga di kesempatan kali ini kita tetap diberikan yang terbaik dan yang pastinya semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman, langsung saja tema kita pada kesempatan kali ini. Saya akan mengangkat tema tentang tips perlakuan DOC ayam broiler umur 1 hari ya teman ya. Nah, seperti apa tips-tipsnya atau perlakuan-perlakuan yang harus kita lakukan sebelum menyambut kedatangan DOC datang dan setelah kita tebar DOC. Apa saja yang harus kita lakukan untuk guna menyiapkan semuanya yang ada di dalam ruangan brooding ini biar kedatangan DOC ini tetap dalam kondisi yang prima dan tetap dalam kondisi yang sangat nyaman ya teman ya. Karena apapun itu perlakuan DOC untuk awal kedatangan dari DOC ini adalah penentu dari masa keberhasilan kita dalam pemeliharaan ayam broiler. Nah, langsung saja ya teman ya. Oke, untuk teman-temanku atau saudaraku semuanya, saya ingatkan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar channel ini tetap bisa berkarya dan channel ini tetap bisa berkembang untuk memberikan informasi seputar dunia peternakan ayam broiler. Nah, langsung saja teman, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan atau kita persiapkan untuk menyambut kedatangan DOC sebelum datang DOC dan sesudah datang DOC. Nah, tips yang pertama ya teman ya, tips yang pertama yang harus kita persiapkan adalah persiapan brooding dengan baik. Nah, inilah brooding yang selama ini saya lakukan, bertahun-tahun saya lakukan untuk pembuatan brooding seperti ini ya teman-teman. Jadi saya suka membuat brooding itu atapnya itu kita kasih plafon seperti ini, samping kanan dan samping kiri seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ini saya bagi menjadi 3 ruang brooding temannya. Dengan populasi 3.700 ekor, saya menjadikan brooding ini 6 brooding, yang di sini itu 3, yang di sebelah sana nanti juga ada 3 lagi ya temannya. Jadi saya jadikan satu seperti ini, saya sekat menjadi 3 ruangan brooding seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Jadi per broodingnya ini kisaran sekitar 630-an ekor ya temannya. Per brooding ini saya isi itu kisaran 630 atau 600 berapa seperti itu. Karena 3.700 ekor ini saya langsung bagikan menjadi 6 bagian seperti itu. Nah, yang pertama adalah persiapan brooding yang baik. Ini mencakup banyak hal ya teman ya. Selain kita mempersiapkan jig guard seperti itu atau pembatasnya seperti ini, bisa dilihat pembatasnya. Nah, saya lebih suka membuat jig guard ini seperti ini ya, berbentuk persegi 4 seperti ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih penting, ada lagi yang lebih baik lagi, itu berbentuk melingkar ya teman ya. Berbentuk melingkar itu memang sangat-sangat merata untuk pemanasnya. Cuman untuk di kandang saya ini, kalau saya membuat ruangan brooding berbentuk melingkar, itu saya terkendala dengan penempatan dari area untuk tempat minumnya temannya. Itu yang tidak bisa saya lakukan seperti itu. Jadi saya lebih suka untuk berbentuk persegi 4 dengan kapasitas 630 ini. Saya isi kurang lebih ada 16 baby chick yang tersebar di dalam ruangan ini ya teman-teman. Seperti ini bisa dilihat teman-temanku. Nah, untuk alasnya, untuk alas dari pertama DOC datang ini, saya lebih suka memakai lagi-lagi saya lebih suka memakai alas karung ya temannya. Yang pertama itu lebih simpel. Yang kedua, ini bisa kita lakukan berulang-ulang seperti itu. Jadi karena kegunaannya ini hanya 1 kali 24 jam, jadi besok ini di hari kedua pasti akan saya ambil seperti itu. Karena fungsinya alas untuk DOC datang ini adalah melatih ayam itu untuk segera mengenali pakan seperti itu. Nah seperti bisa dilihat seperti ini teman-teman. Jadi
pakan itu kita tebar di atasnya alas ini supaya apa? Supaya DOC ini bisa cepat untuk mengenali pakan di 2 jam pertama ya teman ya. Yang pertama. Nah, ada lagi teman ya, selain kita memberikan ciguat seperti itu, saya juga pemberian tempat makan dan minum sudah seperti itu, dan juga penerangan lampu yang cukup. Nah, ini yang sangat penting ya teman ya. Ini kalau bagi saya, setiap brooding bisa dilihat. Nah, banyak sekali lampu yang saya pasang. Setiap brooding ini saya kasih 2 lampu Philips berukuran sekitar 10-15 watt. Jadi memang benar-benar terang di dalam ruangan brooding ini. Fungsinya apa? Biar memang ayam ini, DOC ini segera mengetahui ya teman ya. Karena dengan penerangan yang cukup maka kelincahan ayam ini akan tetap terjaga seperti itu. Selain kita tetap harus menjaga kestabilan suhu yang ada di dalam ruangan ini supaya tetap berada di kisaran antara 32 sampai 33 derajat Celcius. Sekarang sekitar jam 10 pagi ya teman ya. Sekarang sekitar jam 10 pagi. Nah, ini alhamdulillah tetap merata. Ini pemanasnya ini sementara saya matikan ini saat ini ya teman ya. Karena cuaca di luar ini sangat panas sekali. Terik matahari untuk saat ini sangat panas sekali. Jadi saya harus untuk mematikan pemanas karena dikira suhu yang ada di dalam ruangan ini alhamdulillah sudah mencukupi ya temannya. Nah, seperti ini jadi bisa dilihat sendiri. Nah, untuk setelah kita tebar DOC ya teman ya, ini yang saya lakukan selama ini adalah pemberian air gula atau air sorbitol. Selama ini saya tetap mempercayakan atau memakai air sorbitol, atau boleh nanti teman-teman kalau tidak ada sorbitol itu bisa memakai gula merah atau gula pasir putih, itu juga bisa. Karena fungsinya itu juga sama juga teman ya. Fungsinya hanya satu, begitu DOC ini kita tebar maka ayam ini akan segera mengenali, yang pertama adalah makanan, yang kedua akan segera untuk minum untuk air sorbitol ini untuk pengganti energi yang ada di dalam perjalanan saat DOC keluar dari hatchery sampai kandang. Nah, fungsinya hanya sama saja, yang jelas untuk menggantikan energi di saat perjalanan seperti itu. Segera untuk memberikan air zat manis, air sorbitol juga sangat bagus, ataupun air gula merah atau gula pasir seperti itu. Nah, setelah itu teman ya, kita perhatikan di 2 jam pertama atau 4 jam pertama. Kalau saya lebih suka di 4 jam pertama ya teman ya. Karena DOC ini tadi pagi itu datangnya sekitar subuh, maka saya perhatikan di 4 jam pertama ini perlakuan yang harus kita lakukan di 4 jam pertama, segera untuk mengenali pakan ini memang sudah terserap seperti itu. Kita harus melakukan pengecekan ya teman ya di tembolok dari DOC ini. Kita harus melakukan pengecekan di temboloknya ini. Nah, ini bisa kita raba. Ini bisa kita raba itu sudah terisi penuh temboloknya ini dengan tingkat kekenyalan yang lembek ya teman ya. Tingkat kekenyalan yang lembek, tidak terlalu keras dan tidak terlalu kosong seperti itu. Jadi sudah ada isinya di 4 jam pertama ya temannya. Ini sudah kita pastikan. Karena ayam ini tidak akan pernah mengenali pakan yang ada di dalam baby chick ini. Tetapi nah, dia akan fungsinya alas ini untuk seperti ini teman. Kita tebar biar ayam ini cepat mengenali pakannya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kerataannya itu sangat merata. Kalau suhunya itu memang terjaga teman ya. Setelah kita mengetahui untuk temboloknya ini sudah terisi penuh, maka kita tetap, langkah yang terakhir adalah kita tetap menjaga kestabilan suhu. Seperti itu, menjaga kestabilan suhu biar memang di tingkat di 32 sampai di 33. Paling minim itu di ukuran 30 ya teman ya. Kalau saya selama ini seperti itu. Nah, untuk sekat atasnya, untuk plafon atasnya ini memang sengaja saya beri lubang seperti ini teman. Memang sengaja saya beri lubang seperti ini untuk sirkulasi udaranya teman ya. Untuk sirkulasi udara, jadi memang kita harus memperhatikan betul tingkat oksigen yang masuk ini memang harus benar-benar tercukupi seperti itu. Nah, selain memberikan larutan air sorbitol dan air gula, tentunya setelah itu, setelah kita di 4 jam ini habis,
kita pastikan di air gulanya ini di 4 jam ini sudah habis ya teman ya. Jadi kita bisa mengira-ngira sendiri untuk pemberiannya. 4 jam pertama itu memang sudah habis, langsung kita masukkan vitamin anti stres seperti itu. Itu kalau saya ya teman, pengalaman saya, kita masukkan vitamin anti stres di nanti sampai habis sekitar di 8 jam seperti itu. Untuk hari kedua besok insya Allah langsung saya masukkan yang namanya nutrisi herbal, jamu-jamu fermentasi yang seperti biasa saya lakukan. Di video-video sebelum-sebelumnya pun juga sudah banyak sekali saya upload seperti itu. Nah, dan yang paling penting lagi teman, yang paling penting ini adalah kunci yang paling penting dalam pemeliharaan ayam broiler. Selain kita mendapatkan DOC yang bagus, selain kita membuat manajemen di dalam ruangan brooding ini memang benar-benar sangat-sangat mendekati sempurna. Tidak sempurna tetapi mendekati di sempurna. Tentunya dengan didukung oleh kualitas pakan yang bagus seperti itu. Nah, ini adalah hal yang sangat penting yang biasa saya lakukan selama ini untuk menciptakan atau untuk kita itu memelihara di tingkat pertama, di minggu pertama masa pemeliharaan ayam broiler saat masa brooding. Karena masa brooding ini adalah masa penentu dari pemeliharaan ayam pedaging seperti itu. Nah, ruangan brooding yang seperti ini teman, ini saya sekat menjadi 3 brooding. Nah 1, nah di situ 2 dan 3 seperti ini. Nah kita ke brooding yang berikutnya. Nah jadi saya satu kandang ini saya jadikan di 2 brooding, tetapi di satu broodingnya itu saya isi menjadi 3 seperti itu ya temannya. Nah seperti ini bisa dilihat. Nah, jadi sama teman, yang di sana pun juga sama seperti ini jadi 3, yang di sini pun juga sama seperti ini jadi 3 seperti ini. Nah, alhamdulillah selama ini manajemen brooding yang saya terapkan, alhamdulillah selalu dalam, semoga saja tetap berhasil seperti itu ya teman ya. Dan saya mohon maaf untuk teman-temanku, video yang kemarin saya tidak sempat upload untuk video untuk hasil panennya. Dan berkat doa dari teman-teman semuanya, alhamdulillah panen yang kemarin hasilnya tetap luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke teman, semoga bermanfaat. Hanya sekedar tips-tips kecil dari saya. Semoga ini menjadikan jariah dan semoga ini juga bermanfaat untuk teman-temanku atau saudaraku semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar channel ini tetap bisa berkarya dan channel ini tetap bisa berkembang. Amin ya robbal alamin. Oke teman, sekian dulu dari saya, Fik Purnama Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.